Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas kisi-kisi UTS mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11. Oke, di materi pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi, sebelum kita membahas tentang sebenarnya apakah hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ada baiknya kita harus tahu dulu pembangunan ekonomi itu apa, pertumbuhan ekonomi itu apa. Jadi yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu adalah proses peningkatan pendapatan per kapita diikuti oleh peningkatan dalam aspek yang lain. Aspek yang lain ini adalah aspek pendukung dari proses peningkatan pendapatan per kapita itu. Oke, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata yang diterima oleh kepala keluarga atau setiap kepala keluarga yang ada di suatu negara itu. Nah, aspek lain yang mendukung salah satu contohnya adalah mutu pendidikan, kualitas tenaga kerja, dan teknologi. Jadi ketiga aspek ini juga nantinya itu akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan per kapita. Kita bahas satu-satu. Untuk mutu pendidikan. Jadi ketika mutu pendidikan di suatu negara itu sudah bagus, sudah baik, berkualitas tinggi, berarti otomatis secara tidak langsung juga nantinya akan menghasilkan output ya yang baik gitu. Output yang punya skill bekerja, bisa berdaya saing dengan yang lain gitu. Tidak tertinggal dengan tenaga kerja yang lain gitu ya. Terus yang kedua itu adalah kualitas tenaga kerja. Ini berkaitan dengan mutu pendidikan tadi. Setiap tenaga kerja itu pasti ada yang berkualitas, ada yang nggak berkualitas atau kurang berkualitas. Itu terlihat dari etos kerjanya, ya. Sebenarnya bagus atau enggak, disiplin atau tidak, terus tepat waktu atau tidak, bagaimana kinerjanya, bisa baik atau tidak, itu nanti terlihat di kualitasnya. Terus yang terakhir adalah teknologi. Teknologi mempengaruhi dari pendapatan per kapita itu dilihat dari proses produksinya. Ketika teknologinya semakin baik, maka produksinya, output produk barang dan jasa yang dihasilkan itu akan lebih efektif dan efisien. Itu untuk pembangunan ekonomi. Itulah kenapa di pembangunan ekonomi itu lebih menekankan ke kualitatif. Kualitatif itu adalah kualitas. Kualitas apa? Kualitas aspek pendukung dari peningkatan pendapatan per kapita tadi. Itu untuk pembangunan ekonomi ya. Kita lanjut ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah proses peningkatan produk barang atau jasa yang diproduksi masyarakat dalam periode yang panjang. Nah, jadi kalau misalkan produksi barang dan jasa di suatu negara itu terus meningkat, berarti menandakan bahwa penggunaan teknologi semakin baik, terus kualitas tenaga kerjanya bagus. Itu terlihat dari situ. Terus barang dan jasa yang diproduksi tadi itu berarti punya kualitas yang baik karena itu dibeli banyak orang gitu ya. Otomatis kalau produksinya banyak, berarti yang beli juga banyak. Itu secara nggak langsung sudah menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diproduksi itu punya kualitas yang bagus. Nah, ini ada ada dalam periode yang panjang. Nah, berarti kalau misalkan sudah dijelaskan periode yang panjang, itu menandakan bahwa peningkatan itu tidak hanya terjadi dalam 1 tahun, gitu. Minimal 3 sampai 5 tahun, itu minimal. Itu dalam proses yang panjang. Jadi, ketika suatu negara itu terjadi peningkatan produksi berupa barang dan jasa dalam kualitas yang bagus, maka negara itu bisa disebut sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Itulah kenapa di dalam pertumbuhan ekonomi itu hanya menekankan kuantitatif. Apa itu? Kuantitatif itu jumlahnya. Semakin banyak produksinya, maka semakin baik pertumbuhan ekonominya. Oke, itu untuk pembangunan sama pertumbuhan ekonomi. Oke, sekarang hubungannya bagaimana? Jadi, hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi itu, pembangunan ekonomi mendorong
pertumbuhan ekonomi. Dari mana? Pembangunan ekonomi menekankan pada kualitas pendidikan, kualitas tenaga kerja, kualitas teknologi. Itulah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong apa? Peningkatan produksi barang dan jasa. Kalau dibalik, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Semakin banyak produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun itu, ya, dalam tahun yang banyak, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, berarti otomatis roda perekonomian di negara itu bagus. Gitu. Jadi ketika pemerintah akan meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, itu tidak akan sama sekali terkendala permasalahan dana. Itu ya. Jadi ciri-ciri pembangunan ekonomi, nah ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama itu adanya peningkatan pendapatan per kapita. Ini pendapatan per kapitanya harus naik ya, naik, jangan turun, diusahakan jangan turun. Yang kedua adanya perubahan struktur ekonomi, yang tadinya kita kan manual ya teknologinya, nah itu sudah berganti ke mesin. Terus struktur ekonominya tradisional, nah sekarang agraris, nah itu lebih sekarang ke jasa, ke perusahaan, itu seperti itu. Yang terakhir ada peningkatan teknologi. Nah, itu yang dibahas tadi, yang tadinya manual sekarang sudah pakai mesin, berarti teknologinya sudah semakin canggih, semakin maju ya. Untuk pertumbuhan ekonomi, ciri-cirinya yang pertama adalah perkembangan produktivitas. Jadi ada peningkatan produktivitas produksi barang dan jasa. Yang kedua, itu ada tingkat urbanisasi yang tinggi. Nah, urbanisasi itu perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Jadi, ketika masyarakat desa itu yang pergi ke kota, otomatis perkembangan kota itu akan semakin baik. Itu dalam kurung harus memang masyarakat desa yang ke kota itu kualitasnya bagus, tenaga kerjanya kualitasnya baik ya. Yang nomor 3 itu adalah ekspansi pada negara maju. Ekspansi itu perluasan bisnis. Jadi diusahakan di dalam pertumbuhan ekonomi ini, produk, barang, dan jasa yang dihasilkan itu harus bisa merambah pangsa pasar internasional. Seperti udang ya, terus kepiting yang diekspor keluar. Nah, itu sudah bagus. Yang keempat adalah terjadi arus barang. Arus barang itu adalah jual belinya itu selalu bergerak. Roda perekonomiannya selalu berputar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi hubungannya pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, terus sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Itu nanti yang jadi titik jawaban yang utama. Tapi nanti boleh digabung dengan penjelasan pembangunan ekonomi itu apa, ciri-cirinya gimana, sama juga pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan dulu pengertiannya apa, terus ciri-cirinya gimana. Nanti baru ditulis hubungannya. Ya, oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Jadi, sebenarnya apakah ada hubungan antara pendapatan per kapita dan pendapatan nasional? Oke, mari kita bahas ya. Jadi, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata yang diterima setiap warga di suatu negara pada periode waktu tertentu. Kenapa di sini ada tulisan pendapatan rata-rata? Karena pendapatan per kapita itu adalah hasil dari pendapatan nasional dibagi dengan seluruh jumlah warga negara di suatu negara itu dalam periode waktu tertentu. Diulang ya. Jadi pendapatan per kapita adalah hasil dari pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk di negara itu. Jadi nanti didapatkan berapa nih hasilnya pendapatan per kapitanya. Nah, itu. Untuk selanjutnya kita bahas pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu adalah nilai total dari output berupa barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu 1 tahun di dalam suatu negara. Jadi misal nih, 1 tahunnya Indonesia itu bisa memproduksi 10 unit barang, 10 unit jasa. Nah, itu dijual
Oh, berarti 1 juta nih misal. Berarti 1 juta itu adalah pendapatan nasional. Terus kalau misalkan penduduknya ada 10, berarti 1 juta dibagi 10, berarti satu orang 100.000. Nah, itulah yang disebut sebagai pendapatan per kapita. Per orangnya 100.000. Jadi pendapatan nasionalnya berapa, nanti dibagi sama jumlah penduduknya, nanti hasilnya jadi pendapatan per kapita. Jadi sebenarnya ada nggak sih hubungannya antara kedua ini? Nah, jadi ada di sini. Ini sudah ada ya. Jadi rumus pendapatan per kapita itu adalah pendapatan nasional dibagi sama jumlah penduduk. Nih nanti ini boleh dicatat. Nah, jadi hubungannya jika pendapatan nasional tinggi, nah pendapatan nasionalnya tinggi, jumlah penduduknya sedikit, nah itu pasti akan meningkatkan pendapatan per kapita. Ini contoh, 1 juta tadi, nih 1 juta pendapatan nasional itu dibagi sama 5 orang atau 5 warga negara, berarti kan satu orangnya 200.000. Tuh gede tuh ya. Tapi beda lagi kalau misalkan pendapatan nasionalnya 500.000, ya kan, dibagi sama orang 10, berarti satu orangnya 50.000. Berarti semakin sedikit pendapatan per kapitanya. Jadi pada intinya hubungan antara pendapatan per kapita dengan pendapatan nasional adalah semakin besar pendapatan per kapita, maka pendapatan nasionalnya juga akan semakin tinggi. Secara nggak langsung ya, kalau misalkan rata-rata pendapatan per warganya sudah tinggi, otomatis pendapatan nasional juga akan semakin tinggi. Itu ya. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Soal selanjutnya berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Jadi, ketenagakerjaan di Indonesia saat ini sangat berdampak ya, terdampak pandemi COVID-19 sampai 29 juta penduduk Indonesia itu mengalami pemutusan hubungan kerja. Alhamdulillahnya di bulan April 2021 itu penyerapan tenaga kerja sudah mulai membaik. Perusahaan sudah diperbolehkan kembali untuk beroperasi karena PPKM sudah mulai ringan ya, sudah tidak diterapkan PPKM darurat lagi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai tahun 2040. Nah, bonus demografi ini adalah bonus di mana penduduk dengan usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif. Nah, dari bonus demografi itu, pemerintah melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk menunjang kinerja dalam produksi barang dan jasa. Jadi, kualitas tenaga kerjanya ditingkatkan kembali. Jadi, nanti kinerja dalam produksi barang dan jasa itu bisa efektif dan efisien dengan sumber daya yang ada. Cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah itu yang pertama adalah transformasi BLK, yaitu adanya pembangunan BLK di setiap provinsi. Yang kedua adalah perluasan kesempatan kerja dengan cara meregulasi kebijakan untuk penduduk yang menganggur, terus ada bantuan UMKM, sama yang terakhir ada pelatihan untuk meningkatkan skill tenaga kerja. Yang terakhir adalah ekosistem digitalisasi siap kerja, itu adalah program dari pemerintah untuk meningkatkan sistem informasi pelayanan ketenagakerjaan. Jadi di layanan ketenagakerjaan itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Itu ada yang namanya Sisnaker, sistem ketenagakerjaan, di mana di dalam sistem itu ada informasi tentang pelatihan, peningkatan skill mutu kualitas tenaga kerja, dan aplikasi untuk pencarian lowongan kerja.
Selanjutnya di sini ada kebijakan 5 pilar pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja yang menganggur ya, penyerapan pengangguran dan memperluas lapangan kerja untuk ketenaga kerjaan Indonesia. Itu yang pertama adalah perbaikan layanan dan sistem informasi ketenaga kerjaan melalui aplikasi Sisnaker ya, atau web Sisnaker dari Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk saat ini program yang dilakukan adalah program prakerja. Jadi kalau kalian tahu prakerja, ya itu adalah salah satu contoh kegiatan atau contoh pelatihan skill peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan oleh Kemenaker melalui Sisnaker tadi. Nah, di dalam Sisnaker itu ada yang namanya bantuan upah. Itu biasanya nominalnya 1 juta atau 1 juta per 2 bulan, berarti 1 bulannya 500.000. Itu tujuannya untuk melindungi dan mempertahankan ekonomi pekerja yang terdampak COVID-19 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada Karir Hub. Karir Hub itu seperti aplikasi untuk mengecek di lokasi mana kita akan mencari lowongan pekerjaan. Yang ketiga ada Skill Hub. Skill Hub itu pelatihan untuk meningkatkan skill dan kualitas dalam bekerja. Yang kedua, di sini ada peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja. Itu maksudnya diusahakan agar jurusan yang diambil ketika kuliah itu harusnya sesuai dengan lowongan pekerjaan. Karena untuk lowongan pekerjaan berupa admin gitu ya, administrasi, terus penerima tamu lah. Nah, itu biasanya nggak menuntut jurusannya harus ini dan itu. Tapi untuk beberapa karir seperti engineer manager, manajemen analis, terus kesehatan prakerja atau kesehatan pekerja yang ada di sebuah perusahaan memang harus untuk lulusan yang benar-benar dia dari sarjana teknik gitu. Itu memang ada beberapa pekerjaan yang harus sesuai jurusan, terus memang ada pekerjaan yang mungkin tidak harus sesuai dengan jurusannya. Sama kalau untuk di pendidikan juga sekarang sudah sama. Kalau untuk sekolah negeri, guru SD memang harus lulusan dari PGSD gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Itu bisa berupa bantuan UMKM yaitu seperti BPUM atau bantuan Presiden Usaha Mikro senilai 1,2 juta. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan sekarang sudah dicanangkan bahwa BLT UMKM itu senilai 15, ini gimana nih nulisnya? 15,36. 15,36 triliun itu dicanangkan untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro. Jadi kalau misalkan sudah punya usaha, ingin memperluas usaha itu boleh didaftarkan ke oss.go.id gitu nanti untuk mendapatkan bantuan Presiden Usaha Mikro, tapi juga harus punya nomor izin berusaha gitu ya. Terus selanjutnya ada pembangunan infrastruktur. Jadi dengan pembangunan infrastruktur berupa gedung pendidikan, gedung sekolah, gedung BLK. Nah, dari infrastruktur yang bagus tadi itu diharapkan nanti output tenaga kerja yang dihasilkan juga semakin bagus gitu. Sama yang terakhir ada program darurat ketenaga kerjaan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah pembahasan terakhir kita, yaitu hubungan inflasi dengan indeks harga. Jadi, sebelum kita membahas tentang hubungannya, kita perlu tahu dulu inflasi itu adalah keadaan di mana harga barang yang selalu naik dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kedua adalah keadaan di mana kurs mata uang rupiah itu dalam posisi yang rendah. Sebagai contoh, berarti semakin banyak kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan 1 dolarnya, berarti kurs mata uang rupiah itu dalam posisi yang rendah. Terakhir, inflasi itu adalah keadaan di mana peredaran uang di masyarakat itu relatif tinggi atau relatif banyak. Nah, jadi
IHK atau indeks harga konsumen itu menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Jadi inflasi itu posisi peredaran uang di masyarakat banyak, maka deflasi itu adalah kebalikannya. Deflasi adalah keadaan di mana peredaran uang di masyarakat itu relatif berkurang atau relatif sedikit. Ya, jadi tingkat kenaikan serta tingkat penurunan dari barang dan jasa ini dapat dilihat dari perubahan IHK dari waktu ke waktu. Jadi hubungannya apa antara inflasi dengan indeks harga? Jadi indeks harga itu merupakan suatu ukuran statistik atau biasanya kita sebut alat ukur ya. Jadi indeks harga itu merupakan alat ukur untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode yang lain. Jadi biasanya kalau di Indonesia indeks harga itu ditetapkan dari hasil pengumpulan data oleh BPS. Nah, biasanya BPS ini ada di tingkat provinsi. Jadi hubungannya apa indeks harga dengan inflasi? Indeks harga itu adalah alat ukurnya, suatu ukuran statistiknya untuk menyatakan perubahan-perubahan harga. Nah, karena inflasi ini tadi adalah keadaan di mana harga barang selalu naik, berarti selalu berubah. Sekalipun berubahnya naik, ya tapi tetap berubah, ya kan? Dari misal kasih contoh hari ini 20.000, terus besok 30, besoknya lagi 40, itu memang berubah, tapi kan berubahnya selalu naik. Nah, itu bisa diukur dengan indeks harga gitu ya. Oke, pembahasan kita sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu Rin jelaskan untuk hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar, minta doa sama ibu sama bapak ya untuk minta kelancaran dalam ujiannya. Jangan lupa banyak doa, sholat jangan ditinggalkan, jangan telat untuk sholat, waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar ya belajar. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.